Hai guys, selamat datang di Kotalk podcastnya FEB. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcastnya FEB. Nah, saya Purnama Sari Purnama dari program studi manajemen, dan hari ini saya akan memandu podcast kita ya Pak. Ya, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, yang adalah seorang ketua program studi Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ekonomi. Ya, selamat siang Pak. Sehat Pak. Sudah sehat. Memang sehat. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Jadi sebelumnya kami mau berterima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk podcast ini. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam. Boleh. Jadi untuk pertama-tama mungkin kita bahas dulu tentang background Bapak. Mungkin kita bahas secara singkat saja Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak mulai dari Bapak kuliah, kemudian sekarang Bapak sampai jadi ketua program studi Magister Sains Manajemen Bapak. Ini, saya masuk di Unhas itu tahun 94. Kuliah di Fakultas Ekonomi, terus lulus tahun 98. 98 itu sempat jadi serabutan, jadi tutor atau kerja di perusahaan-perusahaan. Nah, tahun 99 itu ada program pemerintah namanya Karya Siswa. Ya, jadi saya daftar. Artinya Karya Siswa itu artinya kita disekolahkan dulu baru jadi dosen ya. Jadi saya daftar, ambil ke pilih 4 Bandung. Jadi setelah kuliah tahun 2000 itu diangkat jadi dosen. Saya selesai 2002, kembali ke kampus. Tahun 2006 itu saya dapat tawaran beasiswa ke Australia Monash University. Jadi saya ambil, selesai tahun 2007 kembali ke kampus. 2009 saya lanjut lagi S3 karena sudah punya keluarga, jadi malas jauh-jauh, ya saya ngambil lunas saja itu. Nah, setelah 2013 saya selesai. 2000 berproses, 2018 saya dapat pangkat lektor kepala, dan 2022 ini dapat pangkat guru besar. Sekira singkatnya begitu. Kalau panjangnya banyak sekali, bisa sampai sebulan bercerita. Kalau boleh tahu Bapak sekarang umur berapa? Saya 47 tahun. Tapi sudah dapat gelar. Alhamdulillah, ya salah satu guru besar yang tampangnya paling muda. Bukan paling muda, tapi tampangnya paling muda. Kemudian Pak, kan Bapak tadi sudah jelaskan bahwa Bapak pernah menempuh pendidikan di Australia Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri perbedaan yang paling besar bisa menurut pengalaman Bapak ya, perbedaannya kita menempuh pendidikan di luar negeri sama di dalam negeri itu kira apa? Sebenarnya dari segi ilmuwan hampir sama, cuma di sana itu fasilitas dan disiplin yang tinggi gitu ya. Jadi kan di sini ya kita kuliah jam 7.30 ya, jam 8 bermulai. Memang di sana ketat gitu, disiplin. Mulai jam 10, jam 9, jam 9 gitu ya. Terus fasilitas juga ada, ditambah memang apa ya? Untuk praktek itu enak gitu, karena kebetulan saya ngambil Melbourne itu kota besar kan, jadi banyak perusahaan-perusahaan dunia di situ. Jadi lebih enak sebetulnya memang praktek perusahaan atau langsung pemerintahnya, dan mereka welcome semua untuk menerima hal-hal seperti itu. Secara umum hampir sama menurut saya, itu saja perbedaannya, fasilitas dan disiplin. Kalau sekarang Bapak punya kesempatan apa saja jadi dosen dan sebagai ketua program studi? Nah, saya saat ini apa ya? Saya jadi di ketua program studi hampir semua kegiatan saya sebenarnya berhenti. Tapi sekarang saya masih tetap jadi konsultan di pemerintah. Terus sekarang jadi dosen terbang gitu ya. Dulu sih hampir saya sampai dilari dosen biasa di luar gitu. Luar biasa tapi biasa di luar. Ya setelah jadi atau prodi ya saya harus standby di kampus gitu ya. Pak, mungkin kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan intinya. Kalau boleh tahu, Bapak sebagai ketua
ketua program studi S2 Magister Sains Manajemen itu tugasnya seperti apa, Pak? Nah, ini menarik sebetulnya. Tadi di program studi Magister Sains Manajemen itu awalnya bernama program Magister Keuangan. Karena waktu itu cuma yang minat cuma orang keuangan gitu ya. Dan itu lebih tua dibanding MM. Ya. Nah, bedanya MSM itu adalah program studi yang didesain untuk akademisi, calon dosen, atau orang yang berminat menjadi ilmuwan dalam bidang kimia. Jadi ibaratnya ini dia spesialis gitu. Sementara kalau MM itu bersifat general, bisa segala bidang ilmu masuk yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana sih penggunaan manajemen dalam kegiatan-kegiatannya atau pekerjaan mereka ya. Kalau MSM itu memang desain untuk calon dosen dan calon ilmuwan manajemen. Tugas saya ya harus mengatur semuanya supaya apa yang kita tawarkan atau CPL ya itu yang kita inginkan sesuai dengan yang kita tawarkan. Ini adalah program Magister Sains Manajemen. Anda akan keluar menjadi seorang ahli dalam bidang akademisi atau seorang calon dosen ya. Jadi kita harus mendesain bahwa meyakinkan bahwa mata kuliah itu memang untuk mereka gitu. Jadi perbedaannya mungkin di mata kuliah misalnya kalau di MM itu lebih banyak satu kasus, kalau kita di di MSM mungkin lebih banyak pada olah jurnal, membaca jurnal, bikin jurnal, mengembangkan konsep-konsep baru dan sebagainya. Selama Bapak menjabat, Bapak jabatan Pak? Saya sebetulnya baru berapa bulan ini. Oh, baru berapa? Saya kira Ya. sudah bertahun. Enggak sih. Iya, selama Bapak menjabat, apa saja inovasi yang sudah dilakukan Pak? Ya begini, saya baru berapa bulan ini, tapi kita sudah mendesain sebuah kurikulum baru yang kita akan terapkan mungkin pada semester baru tahun ini. Jadi kalau dulu itu mungkin masih karena kita terbatas dosen-dosen kita, jadi cuma bidang-bidang tertentu. Sering kali cuma ada bidang konsentrasi tawarkan itu cuma SDM atau keuangan dan sebagainya. Sementara kita ingin betul-betul bahwa mahasiswa itu mempelajari yang namanya manajemen, minimal fungsional 4 itu ya, pemasaran, keuangan, SDM, operasi itu harus mereka pelajari gitu. Sekarang kita sudah mendesain supaya ketika mereka masuk dan belajar, mereka betul-betul menjadi seorang ahli Magister Sains Manajemen. Jadi ini kan sudah masuk semester Bapak. Kira-kira yang Bapak sudah rencanakan itu yang kurikulum sudah bisa digunakan? Ya, insya Allah kita akan gunakan. Nah, tapi kan memang itu berproses ya, karena desain kurikulum itu nggak boleh langsung ganti matkul ya gitu. Ya, jadi kita harus melewati dulu proses FGD dengan pengguna, siapa yang alumni dan sebagainya ya. Pelan-pelan sedikit demi sedikit kita akan lalu. Dan tidak akan drastis, misalnya kurikulum baru ini akan mempengaruhi semester yang angkatan lama, itu cuma berlaku bagi angkatan baru. Kira-kira ada tidak Pak yang Bapak sudah rencanakan, tapi untuk fakultas ya Pak, tapi mungkin belum sempat Bapak lakukan dan akan Bapak lakukan? Ya, kami nanti akan banyak pada peningkatan reputasi sebetulnya, reputasi fakultas itu. Jadi sebuah universitas atau program studi itu akan dikenal kalau visibilitas pengajarnya ditahu. Artinya visibilitas itu kalau Anda mengetik nama saya di Google, Anda akan langsung lihat muncul nama saya siapa gitu ya. Nah itu cuma bisa dicapai kalau dosen-dosen itu rajin mengajar menulis publisitas ya. Jadi saya sih bermimpi bahwa nanti tiap dosen itu memiliki publisitas minimal 2 kali setahun gitu. Jadi itu kan kita bisa lakukan pelatihan-pelatihan bagi mereka, mengajak mahasiswa. Ibaratnya dosen itu sering membimbing, terusnya dengan kerjasama dengan pemimpin, anak bimbingannya, mereka bisa mendesain suatu desain yang bagus untuk mempublikasikannya gitu. Selama Bapak menjabat di bulan ini Pak, kira-kira apa tantangan yang paling besar ya? Nah, tantangan berat itu karena dibanding MSM ini kurang terkenal. Kalau MM itu tiap semester peminatnya lebih 100 ya. Kalau MSM ini sangat terbatas, 10, 20 dan sebagainya. Nah itu mungkin ditambah kualitas yang input kita yang kadang
dari apa? Apa istilahnya? Ada istilah cuci jasa. Nah, cuci jasa itu ya maksudnya dari universitas yang secara kualitas agak bawah, terus mereka kuliah di UNHAS untuk mendapatkan jasa UNHAS itu. Nah itu hal yang biasa terjadi gitu. Jadi ya sama kalau misalnya dibandingkan antara input mahasiswa S1 UNHAS dan input mahasiswa swasta kan beda ya. Nah itu kalau bukan kelemahan sih, tapi suatu hal yang perlu dipoles sedemikian rupa sehingga kita bisa mencapai standar yang kita inginkan. Mungkin banyak yang belum tahu kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi kelebihan dari program studi S2 Magister. Nah, kita diceritakan bahwa kalau rata-rata rata-rata kita lihat gelar-gelar dosen yang menjadi dosen pengajar, kalau dia MM kan pasti kerepotan mengajarkan teori-teori dan sebagainya. Nah, MSM ini desain memang untuk memahami bagaimana sih ilmu manajemen itu secara menyeluruh ya, terperinci dari sejarahnya sampai penerapannya sampai riset-risetnya kita akan sajikan dalam bentuk 14 SKS itu gitu. Dan demikian kita berharap kualitas pengajar itu lebih tinggi dibanding sebelumnya. Bayangkan misalnya ada yang baru belajar cuma 2 tahun manajemen dibandingkan dengan MSN yang 2 tahun, tapi mungkin konten itu jauh lebih besar dibanding sekedar bagian kecil dari manajemen yang mereka pelajari. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana tingkat kesulitan orang bisa masuk ke FEB UNHAS, khususnya yang bagian program studi S2 itu Pak? Maksudnya nggak terlalu sih, cuma memang ada standar kita tetapkan bahwa misalnya IPK minimal sekian dan sebagainya. Cuma ya memang sih saat ini tingkat visibilitas kita masih kecil, belum terlihat yang jelas. Orang tahu MSN itu apa sih, orang masih bingung gitu ya. Nah suatu saat nanti misalnya sekarang ada aturan baru bahwa gelar itu mengikuti keilmuan. Saat ini kan kita masih SE ya atau FEB, tapi kalau suatu saat nanti mereka kan memakai gelar sarjana manajemen. Nah kalau sarjana manajemen lanjut ke master assessment, keren lah, cocok ya dibanding MSc atau MN dan sebagainya. Kemudian Pak, bagaimana perkembangan akreditasi? Nah ini saat ini kita masih B, karena beberapa tahun yang lalu itu kita sempat vakum dan tidak jelas karena nomor kode studi kita itu masih menyatu dengan MM. Jadi saat itu kita nggak perlu mikirin akreditasi karena MM sudah dapat A gitu ya. Nah sekarang setelah kita dalam bentuk MSM, kita kan sekarang mendesain bagaimana akreditasi. Saat ini B, yang khawatir tahun depan tidak akan mengulang lagi, dan saya yakin di manajemen ini banyak sekali asesor dari Lamimba gitu. Jadi pastilah hasilnya lebih bagus lagi. Iya. Untuk penutup Pak, apa harapan Bapak dan mungkin pesan untuk semua teman-teman mahasiswa yang ada di fakultas FEB? Ya. Gini, saya selalu berpendapat bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Jadi hari ini kita harus mendapatkan hal yang baru, jangan sama seperti yang kemarin. Jadi sama dalam belajar. Kalau kita belajar hari ini dan hasilnya sama seperti kemarin, itu nggak ada perkembangan loh ya. Jadi kita harus setiap hari mengembangkan itu namanya scientific curiosity, rasa ingin tahu secara ilmiah gitu ya. Kalau misalnya kita manajemen, kita harus berpikir, kalau seandainya saya menjadi seorang manajer hari ini, apa yang saya lakukan untuk persiapan besok itu. Sama dengan MSN ini gitu ya. Kita berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa itu lebih cenderung ke, kita berharap ya calon dosen ya maksudnya ya. Memang agak berat sih dalam hal ini karena tidak semua mau sekarang menjadi dosen gitu. Rata-rata ingin kerja itu setelah itu lanjut MM ya. Tapi kita berharap bahwa dengan adanya MSN ini kualitas ilmu manajemen semakin meningkat. Ilmu manajemen harus berkembang. Kalau kita cuma menjadi tukang, ilmu tidak berkembang. Ya. Kita harus memikirkan
bagaimana sih ilmu ini bisa berkembang lebih besar lagi. Kita berharap di MSM ini nanti akan lahir ilmuwan manajemen yang terkemuka gitu. Itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan Pak Prof. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman juga yang sedang mencari tahu tentang program studi S2 Magister Sains Manajemen. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Sampai jumpa di podcast kita yang lainnya. Ya, terima kasih.